Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dari Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Pak Kabak yang barusan meninggalkan tempat ini, Kang Ahmad Sahroni. Beliau di kita nggak asing lagi, betul nggak? Dan juga Sekretariat DPRD yang lainnya, ada Dwi dan teman-teman yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Forum RW Kecamatan Pondok Melati, Kang Taufik, yang juga Ketua RW nomor 16, Pak Ali, Koordinator BKM Kecamatan Pondok Melati, Kang Haris, kemudian ada Bang Mohan, dan juga para ketua RW yang hadir, mantan ketua RW yang hadir, para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan waktunya sehingga bisa hadir di acara sosialisasi komisi pada malam hari ini. Ini slide tidak ada, bisa status. Buat diri saya, ini harusnya sih ada slide. Tapi nggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi karena waktunya juga sudah malam, bahwa anggota DPRD Kota Bekasi itu di Kota Bekasi itu ada 50 anggota dewan. Ada 50 anggota dewan. 50 anggota dewan itu masuk ke dalam komisi, menjadi 4 komisi. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Alhamdulillah saya sudah masuk semua. Sudah pernah masuk semua. Dari komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4 saya sudah masuk semua. Dan sekarang saya di komisi 3. Kemudian selain masuk di komisi, ada juga namanya badan. Ada badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, dan juga badan kehormatan. Saya selain menjadi anggota komisi 3, saya juga adalah duduk di wakil ketua badan pembentukan peraturan daerah Kota Bekasi. Jadi seluruh peraturan daerah di Kota Bekasi sebelum dibuat atau ditetapkan menjadi peraturan, pintu masuknya adalah di tempat saya, yaitu di badan pembentukan peraturan daerah. Digodok dulu di situ. Digodok di situ. Kemudian ada naskah akademik. Kemudian kita konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kita konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Kalau ada hal yang lain terkait dengan peraturan daerah tersebut, kita konsultasi ke Departemen Dalam Negeri, bisa konsultasi ke Kementerian. Tergantung peraturan daerahnya apa yang akan kita bentuk. Kalau misalkan terkait dengan perdagangan, kita konsultasi ke pedagang
runutnya. Jadi untuk membuat satu peraturan daerah itu bisa dari eksekutif, bisa juga dari atas inisiatif anggota DPRD. Jadi anggota dewan itu bisa mengusulkan inisiatif DPRD. Misalkan kemarin yang sudah kita buat tentang lansia, itu inisiatif DPRD. Kebetulan saya ketua pansus. Ketua pansus yang kedua terkait dengan rumah pengawalan hewan, itu juga sama. Itu adalah usulan inisiatif DPRD. Kemudian tugas dan kewenangan anggota DPRD itu secara prinsipnya cuma ada 3, yaitu pembentukan peraturan daerah atau legislasi, kemudian yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah pengawasan. Semua anggota dewan 50 orang itu punya hak yang 3 tadi. Peraturan daerah, misalkan legislasi, seluruh peraturan daerah di Kota Bekasi ini, baik yang melalui dari pemerintah kota maupun usulan DPRD itu bekerjasama dibentuklah peraturan daerah. Kemudian mempunyai hak pembahasan anggaran melalui musrembang, musyawarah rencana pembangunan, usulan dari RT, usulan dari RW, kemudian melakukan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, digodok lagi tingkat kecamatan, kemudian tingkat kota. Setelah itu kemudian ada RKPD, rencana kerja peraturan daerah. Jadi dari situ kemudian ada reses anggota DPRD. Jadi reses anggota DPRD itu bisa langsung dimasukkan di dalam RKPD tadi. Ketemunya di sana, disinkronkan, dibahas, kemudian ditetapkan. Ini runutannya. Jadi anggota DPRD punya hak untuk memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian melalui reses maupun pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi pertemuan setiap pertemuan misalkan saya ke tempatnya RW 23 Pak Musriyadi ada usulan, bisa langsung saya bawa, langsung saya bisa perjuangkan ke Badan Anggaran masa pembahasan. Jadi sinkronisasinya di sana. Jadi ketemunya di sana. Makanya dekat-dekatlah dengan anggota dewan. Iya, itu nyatanya begitu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu kita bisa melakukan memanggil mitra kerja dinas untuk kita mintain penjelasannya. Contoh, saya sekarang duduk di Komisi 3. Komisi 3 itu apa mitra kerjanya? Yang pertama terkait dengan keuangan daerah. Saya bisa tahu PBB, bayar pajak, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, semua Bekasi, saya tahu semua. Pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak pasar, semua saya tahu. Komisi 3 membuat komitmen dengan pemerintah daerah. Setiap 2 minggu sekali kita minta laporan tertulis terkait dengan laporan pemasukan, PAD dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah
eh, Dinas UMKM itu mitra kerja Komisi 3. Usaha menengah, mikro, dan kecil itu juga mitra kami. Makanya kalau mau pinjam duit yang punya usaha, mau bunganya murah, nanti saya kasih rekomendasi. Yang udah berusaha, bunganya di bawah 6%. 6% kalau saya lupa, saya nanti berapa. Kemudian mitra kerjanya adalah Dinas Ketahanan Pangan. Jadi ketahanan pangan itu mengecek ketersediaan pangan baik di pasar maupun di gudang. Makanya tim Komisi 3 saya ini kalau pasar nggak asing lagi, udah berusukan, udah biasa lah. Pasar, bangun pasar, pasar itu saya tahu. Yang nunggak kayak pasar Pondok Gede saya tahu, nunggak pembayarannya saya tahu. Kemudian selanjutnya mitra kerja Komisi 3 adalah BUMD, bank. BUMD itu ada Bank BJB, itu mitra kerja, Bank Syariah, kemudian ada PDAM, gas dan mitra Partio, sinergi mitra Partio. Kita punya gas di Sampurna, tapi ternyata di undang-undang kita yang namanya gas itu adalah punya pemerintah, yang kelola adalah Pertamina. Kita hanya kebagian pembagian fee saja, tapi hasilnya juga tidak baik. Gas kita ada 3, ada 2 sebetulnya, yang kedua masuk Jakarta. Terkait dengan fungsi pengawasan itu melekat di anggota dewan. Saya bisa datang ke kelurahan, saya bisa datang ke kecamatan untuk mengoreksi apakah anggaran yang diberikan dari lembaga klarifikasi sudah sesuai dengan peruntukannya atau enggak. Komisi 3 bisa mengecek kegiatan seluruh anggaran yang di OPD, penyerapannya sudah sejauh mana, udah berapa persen, untuk apa aja, itu kami bisa panggil mereka. Di dinas-dinas itu kita bisa memanggil mereka. Jadi poinnya adalah bahwa Komisi 3 itu konsentrasinya terhadap persoalan pendapatan daerah dan juga terkait dengan persoalan belanja daerah. Poinnya intinya itu. Dan juga terkait dengan persoalan UMKM. Kemarin saya mengadakan pelatihan, ada 2 pelatihan untuk anak muda, pelatihan sablon dan juga ada semanten. Ada yang ikut semanten nggak kemarin? Bu Yulis ikut sendirian. Yang pelatihan sablon nggak hadir ya? Kemarin kita ada 53 orang anak muda kita latih pelatihan sablon dan mendapatkan sertifikat, mendapatkan nomor induk berusaha NIP. Kalau mereka mau usaha sudah bisa, alat sablonnya dikasih, tempatnya juga dikasih, sertifikatnya dikasih. Kalau mau kerja di tempat lain sudah punya sertifikat. Mudah-mudahan sih bisa usaha mandiri. Mudah-mudahan. Kemudian kecantikan salon, kemarin Julius ikut selama 3 hari berturut-turut dari pagi sampai jam 3 kalau nggak salah atau sore, minimal yang ikut pelatihan bisa merias dirinya
supaya suaminya senang. Minimal, lihat tulis, ya kan sekarang ya, segera terus tulis. Kalau mau usaha udah bisa, karena nanti ada kalau itu berusaha. Minimal pelatihan dasar sudah bisa. Ini jam berapa nih? Setengah 10 dari malam. Mungkin itu sekedar informasi terkait dengan sosialisasi komisi. Jadi saya mungkin cukup ya. Selanjutnya saya minta izin untuk sedikit memantapkan tim. Nah, jadi dari sekedar DPRD mohon keluar sebentar. Kita mau ngomongin masalah masa depan dari Rahayu. Ya, makasih ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau langsung mau ngobrol-ngobrol tentang masa depan dari Rahayu. Kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu tiga orang karena udah malam. Atau satu orang aja mau bilang? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita langsung saja ke persoalan pemantapan. Untuk yang ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.